Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmiratul Sadiah dengan NIM 2301010204. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengenal penelitian kualitatif yang meliputi pengantar, definisi, serta jenis-jenis penelitian kualitatif yang umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan pendidikan. Materi ini saya susun sebagai bagian dari pemahaman saya yang mendalam mengenai metode penelitian yang bertujuan menggali makna, pengalaman, dan fenomena yang terjadi di lingkungan nyata. Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 teknik pengumpulan data yang menjadi dasar dalam memperoleh informasi dari lapangan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali makna dan pengalaman individu. Observasi ini digunakan untuk melihat fenomena secara langsung dalam situasi alami. Dan dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap berupa catatan, foto, atau arsipan. Definisi penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, narasi, tindakan, serta dokumen. Fokus utamanya bukan pada angka, tetapi pada makna yang terkandung dalam setiap pengalaman subjek. Definisi penelitian kualitatif menurut para ahli, yaitu menurut Lexi J. Molleng, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks yang ilmiah. Selanjutnya yaitu ada menurut Creswell, yaitu penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap muncul dari masalah sosial. Peneliti membangun gambaran kompleks, menganalisis kata-kata, dan melaporkan pandangan informan secara rinci. Menurut Denzin dan Lincoln, mereka mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai aktivitas yang menempatkan pengamat atau peneliti ke dalam dunia parartisipan, sehingga peneliti dapat menafsirkan fenomena dari perspektif mereka yang diteliti. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pada setting yang dapat diamati. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada bersifat naturalistik. Penelitian dilakukan pada kondisi apa adanya atau natural tanpa setting. Peneliti tidak mengubah situasi atau memberikan perlakuan khusus sebagaimana dalam penelitian kualitatif. Yang kedua itu ada penelitian sebagai instrumen kunci. Peneliti sendiri yang memasuki lapangan, berinteraksi, mengamati, mewawancarai, serta menginterpretasi data. Yang ketiga itu data deskriptif. Data berupa narasi, ungkapan, pendapat, hasil observasi, dokumen, perilaku, dan simbol. Analisis induktif. Yang keempat itu ada analisis induktif, yaitu kesimpulan diperoleh dari temuan data di lapangan, data, konsep, dan teori. Yang kelima itu ada fokus pada makna, yaitu yang diutamakan ialah bagaimana subjek memberi makna terhadap pengalaman mereka yang sendiri. Yang keenam itu bersifat holistik. Fenomena ini dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Yang ketujuh itu mengutamakan perspektif parartisipan, yaitu peneliti memahami realitas dari kacamata informan. Tujuan penelitian kualitatif yang pertama itu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Yang kedua, menggali pengalaman subjek manusia yang tidak bisa diukur dengan angka. Yang ketiga, menghasilkan gambaran yang detail dan kompleks terkait situasi sosial tertentu. Yang keempat,
mengungkapkan alasan, motif, dan makna di balik tindakan. Setelah itu yang kelima, menemukan pola, tema, dan konsep baru dari lapangan. Yang keenam, membangun teori baru khusus untuk grounded teori. Yang ketujuh itu menginterpretasi fenomena sosial secara kontekstual. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada fenomenologi. Fenomenologi ini bertujuan untuk memahami pengalaman hidup yang dialami di individu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Contoh dari fenomenologi ini, misalkan saya meneliti pengalaman siswa saat pertama kali belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, yang kedua, meneliti perasaan guru ketika mengajar siswa dengan kesulitan literasi. Selanjutnya ada yang kedua itu ada etnografi. Etnografi mempelajari budaya, pola perilaku, kebiasaan atau gaya hidup kelompok tertentu melalui observasi mendalam. Contohnya yaitu mengkaji budaya belajar santri di pondok pesantren atau meneliti kebiasaan kelas pada siswa MA dalam pembelajaran Maharah Kitabah, misalnya Bu Ai. Habis itu yang ketiga ada grounded teori. Grounded teori bertujuan menghasilkan teori baru yang berasal langsung dari data lapangan, bukan dari teori lama. Contohnya seperti membuat teori tentang faktor-faktor penyebab kesulitan Maharah Kitabah pada siswa MA setelah mengumpulkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, atau mengembangkan teori tentang strategi belajar bahasa Arab yang efektif bagi siswa pedesaan. Yang keempat itu ada studi kasus. Studi kasus yaitu meneliti secara mendalam terhadap satu kasus, seorang individu, kelas, sekolah, siswa, atau program. Contohnya, studi kasus tentang satu kelas, yaitu kelas 10 di MA yang mengalami kesulitan membuat paragraf bahasa Arab, atau studi kasus pada siswa yang sangat lambat dalam menulis aksara Arab. Penelitian naratif atau narrative research, yaitu fokus pada cerita hidup atau pengalaman individual melalui wawancara mendalam. Contohnya seperti cerita perjalanan seorang siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab sejak Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah, atau kisah guru bahasa Arab yang berjuang mengembangkan metode mengajar di sekolah terpencil. Yang keenam itu ada action research atau penelitian tindakan. Penelitian yang dilakukan oleh guru atau praktisi untuk memperbaiki proses pembelajaran secara langsung melalui siklus tindakan atau perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, contoh, guru melakukan PTK untuk meningkatkan maharah kitabah dengan menggunakan media gambar, atau PTK dalam meningkatkan kemampuan siswa menulis huruf bersambung Arab dengan metode demonstrasi. Yang ketujuh itu ada biographical research atau biografi. Biografi ini penelitian yang menggali riwayat hidup seseorang secara mendalam, baik tokoh publik maupun individu tertentu, termasuk dokumen, memori, wawancara. Contoh penelitian, perjalanan hidup seorang ustazah yang mengembangkan metode belajar belajar bahasa Arab di desanya, atau biografi seorang siswa yang berhasil memenangkan lomba pidato bahasa Arab di tingkat provinsi.
Yang kedelapan itu ada hermeneutik atau interpretative research, yaitu menganalisis makna, teks, simbol, atau ucapan, penekanannya pada penafsiran. Contoh, menafsirkan ungkapan-ungkapan siswa terkait kesulitan belajar menulis dalam mewawancarai, menganalisis teks buku bahasa Arab untuk memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari pembahasan ini, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman manusia secara mendalam melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 8 jenis penelitian kualitatif: fenomenologi, etnografi, grand teori, studi kasus, naratif, action research, biografi, dan hermeneutik, memberikan pilihan pendekatan yang tepat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk menganalisis fenomena pendidikan termasuk kesulitan belajar siswa, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kaya dan bermakna.